Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini merupakan salah satu uji alternatif dari uji T independen, di mana uji T pada dua kelompok yang tidak berpasangan. Jadi pada prinsipnya uji Mann-Whitney ini membandingkan median peringkat dari sampel pertama dengan median peringkat dari sampel yang kedua. Jadi nanti data pengamatan itu akan diperingkatkan, kemudian nanti akan dibandingkan masing-masing median dari peringkat tersebut. Nah, adapun syarat dari uji T independen ini yang pertama adalah data harus berdistribusi normal. Kemudian varians data ini boleh sama dan ataupun boleh berbeda gitu ya. Kemudian jika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Jadi transformasi data ini bisa menggunakan pendekatan matematis gitu ya, misalkan bisa dikuadratkan, kemudian bisa dikalikan, dibagikan, dan seterusnya. Kemudian jika setelah ditransformasikan datanya tadi tetap tidak normal, maka gunakan uji alternatif yaitu uji Mann-Whitney. Jadi kalau uji T independen ini dia merupakan bagian dari biostatistik parametrik gitu ya, yang mensyaratkan bahwa datanya itu harus berdistribusi normal. Jika nantinya data tidak berdistribusi normal gitu ya, maka bisa menggunakan uji alternatifnya, salah satunya adalah uji Mann-Whitney. Nah, adapun beberapa asumsi yang digunakan pada uji Mann-Whitney ini adalah yang pertama, dua sampel berukuran N dan M ini harus independen. Jadi independen ini kelompok yang satu dan kelompok yang kedua ini tidak saling berkaitan gitu ya, jadi independen. Dan dicuplik secara acak dari dua populasi. Kemudian variabel diukur paling sedikit dalam skala ordinal, jadi bisa skala ordinal, interval ataupun rasio. Kemudian bentuk kedua populasinya sama, yang berbeda hanya lokasi atau letak dari median kedua populasi gitu ya. Jadi dia bentuk populasinya sama, nanti yang bedanya itu hanya letak dari mediannya saja. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan uji Mann-Whitney. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji perbedaan waktu operasi di dua buah rumah sakit gitu ya. Data 10 pasien dari rumah sakit A dan 10 pasien dari rumah sakit B gitu ya, menjalani prosedur operasi yang sama. Kemudian variabel yang menjadi perhatian dari penelitian ini adalah lama waktu operasinya gitu ya, dalam menit. Kemudian pertanyaannya adalah, dapatkah ditarik kesimpulan bahwa waktu operasi di rumah sakit B lebih cepat daripada di rumah sakit A dengan alfa adalah 5% atau 0,05. Nah, ini adalah tabel dari waktu operasi di rumah sakit A dan rumah sakit B. Pasien yang diambil sama-sama 10 gitu ya. Kemudian dari masing-masing pasien ditanyakan lama waktu operasinya gitu. Nah, langkah-langkah dari uji Mann-Whitney, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu variabel yang dihubungkan. Nah, variabel yang dihubungkan di sini adalah tempat operasinya gitu ya, atau rumah sakitnya berupa data kategorik gitu ya, rumah sakit A dan rumah sakit B. Kemudian waktu operasinya berupa data numerik. Nah, jenis hipotesisnya adalah komparatif gitu ya. Kemudian skala variabelnya numerik ya, jadi nanti bisa interval ataupun rasio. Kemudian datanya tidak berpasangan, dua kelompok, rumah sakit A dan rumah sakit B. Kemudian kesimpulannya uji yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan gitu ya, jika memenuhi syarat parametrik tadi. Salah satunya adalah data berdistribusi normal. Jika tidak memenuhi syarat, maka bisa menggunakan uji alternatifnya yaitu uji Mann-Whitney yang merupakan bagian dari uji non parametrik.
Nah, ini adalah formulasi hipotesis kita. Jadi hipotesis 0 ini adalah waktu operasi di rumah sakit B lebih lama daripada rumah sakit A, gitu ya. Ini notasinya. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah waktu operasi di rumah sakit B lebih cepat daripada di rumah sakit A, karena tadi tujuan penelitiannya ini diminta apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu operasi di rumah sakit B lebih cepat daripada di rumah sakit A, maka itu yang menjadi hipotesis alternatif kita, gitu ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan praktik menggunakan SPSS. Kita menggunakan dataset dari uji Mann-Whitney yang sudah terdapat di kolom deskripsi, jadi nanti teman-teman bisa unduh dan mengikuti langkah-langkah praktik kita kali ini. Ini adalah dataset untuk uji Mann-Whitney. Jadi di sini di rumah sakit A itu ada 10 pasien beserta dengan waktu operasinya dalam menit. Kemudian di rumah sakit B juga ada 10 pasien dengan waktu operasinya dalam menit. Nah, kita bisa cek di variabel view, gitu ya. Nah, di sini ada variabel waktu yang menunjukkan waktu operasi dalam menit. Kemudian ada variabel RS yaitu kelompok rumah sakit. Nah, kodenya 1 untuk rumah sakit A, 2 untuk rumah sakit B. Nah, ini juga kita bisa klik view untuk menunjukkan variabelsnya. Jadi di rumah sakit A ada 10 dan rumah sakit B ada 10. Nah, untuk uji Mann-Whitney-nya, asumsi kita adalah data dari waktu ini karena dia berupa data numerik, gitu ya, satuannya adalah rasio, maka kita asumsikan datanya tidak berdistribusi normal, gitu, sehingga kita pilih menggunakan uji alternatif dari uji T independen yaitu uji Mann-Whitney. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari uji Mann-Whitney. Karena di sini variabel waktunya berupa data numerik yang skala ukurnya adalah rasio, maka kita asumsikan datanya tidak berdistribusi normal. Nah, langkah dari uji Mann-Whitney-nya, kita klik analyze, kemudian parametric test, legacy dialogs, kemudian pilih to independent sample karena hanya ada 2 kelompok yaitu rumah sakit A dan rumah sakit B. Kemudian di tes variabel di sini masukkan variabel yang numerik. Kemudian di grouping variabelnya ini adalah kelompoknya, gitu ya. Oke, kemudian kita beri keterangan dari kode grupnya yaitu 1 dan 2. 1 itu rumah sakit A, 2 itu rumah sakit B. Kemudian kemudian di sini kali dicentang yaitu Mann-Whitney U, gitu ya. Nah, optionnya ini hanya menunjukkan deskriptif dari statistiknya. Kalau mau dicentang silakan dicentang. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil uji dari Mann-Whitney yang tadi sudah kita lakukan. Di sini ada deskriptif statistiknya, kemudian di sini ada rankingnya, gitu ya. Jadi dia dirankingkan dulu dari nilai yang terkecil, waktu operasi yang tersingkat sampai yang terlama, gitu ya. Kemudian dijumlahkan rankingnya, kemudian dirata-ratakan. Inilah hasil min rank untuk rumah sakit A dan rumah sakit B. Nah, ini adalah tes statistiknya, waktu operasi dalam menitnya. Yang dilihat adalah dari asimptomatik signifikan ini untuk yang 2 sisinya, gitu ya. Jadi nilai P-nya itu adalah 0,664 ya. Ini untuk yang 2 sisinya. Nah, di sini untuk yang exact signifikan ini dia ada keterangan B-nya itu not corrected for ties, gitu ya. Jadi dia di sini tidak mempertimbangkan yang nilai yang sama, gitu ya. Padahal di sini banyak nilai yang sama, jadi kita gunakan yang asimptomatik signifikan yang 2 sisi ini yang sebesar 0,664. Ini 2 sisi.
tadi kita sudah sama-sama melakukan praktik uji Main Whitney. Nah, berikut ini adalah penyajian data dari uji Main Whitney. Ini adalah tabel 1 hasil analisis uji Main Whitney, perbedaan waktu operasi di rumah sakit A dan di rumah sakit B, gitu ya. Ini variabelnya waktu operasi di rumah sakit A dan rumah sakit B. Ini adalah jumlah pasiennya, kemudian ini nilai mediannya, minimum dan maksimumnya. Ini nanti bisa teman-teman keluarkan dari deskriptif statistik di bagian explore, gitu ya. Nanti ada nilai mediannya, minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku. Ini nilainya. Nah, nilai P-nya itu sebesar 0,332. Mengapa? Karena tadi yang di hasil SPSS-nya adalah 0,664. Karena dia ujinya satu sisi, maka nilai P-nya kita bagi 2. Hasilnya adalah 0,332. Nah, nilai P ini ternyata lebih besar dari alfa kita yang 0,05, maka kita gagal untuk menolak H0. Jadi kesimpulannya adalah bahwa waktu di rumah sakit B tidak lebih cepat dibandingkan dengan waktu operasi di rumah sakit A, gitu ya. Nah, ini adalah sumber referensi yang bisa kalian baca, gitu ya, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan lebih dalam mengenai uji Main Whitney. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.